Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'da, fala hawla wa la quwata illa billah. Para guru, juga seluruh peserta didik SMK Al-Fatmah yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan kerohanian setiap Jumat pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlangsung, terus memberi manfaat khususnya bagi peserta didik di SMK Al-Fatmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukanlah makhluk. Mari kita baca salah satu ayat dari surah Az-Zumar, yaitu ayat ke-28. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qur'anan Arabiyyan ghayra dzi iwajin la'allahum yattaqun. Al-Qur'an itu diwahyukan dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Ibnu Abbas dan Malik bin Anas radhiyallahu anhuma berkata, Al-Quran itu bukanlah makhluk, dan ini sudah menjadi suatu ijma atau kesepakatan para ulama. Dalam hadis ahad terdapat sebuah riwayat yang menunjukkan hal itu, yaitu hadis dari Ibnu Mas'ud. Abul Akhwas mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Qur'anu kalamullah azza wa jalla ghairu makhluk, faman qala ghairu dzalik fahuwa kafirun billah. Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala azza wa jalla dan bukanlah makhluk. Al-Qur'an bukanlah suatu hal yang diciptakan. Dan barang siapa beranggapan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia benar-benar telah kufur kepada Allah Ta'ala. Riwayat lain dari Al-Auza'i, dari Abu Darda, ia ditanya, wahai Rasulullah, apakah Al-Quran adalah makhluk? Rasulullah menjawab, Al-Quran adalah kalam Allah dan bukanlah makhluk. Kemudian riwayat lain menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayuhan nas, innal qur'ana kalamullahi azza wa jal ghairu makhlukin minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Wahai para manusia, sesungguhnya Al-Qur'an adalah firman-Nya Allah azza wa jal, bukan makhluk. Dari Allah lah ia keluar dan kepadanya ia kembali. Tetapi dalam sejarah pernah diceritakan bahwa ada sebagian kelompok berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk atau buatan. Bahkan pendapat ini disokong penuh oleh pemerintah pada era tersebut. Dikisahkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau sempat dipenjara akibat beliau tidak sependapat dengan apa yang
diucapkan ya oleh orang-orang pada zaman itu yang disokong oleh pemerintah. Kelompok ini dinamakan kelompok Mu'tazilah ya. Mereka dengan disokong oleh khalifah pada saat itu memaksakan pendapat mereka, menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hambal beliau bersikukuh ya, dengan pendapatnya. Beliau tidak goyah ya, dengan tentangan dari pemerintah ya, meskipun beliau harus dipenjara karena pernyataannya itu. Nah, ini juga telah disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, "Sayati ba'di aqwamun yaz'umuna annal Qur'ana makhluk wa kadzabu wa yalqawna Allah kadzabin. Faman kadzaba 'ala Allahi faqad kafara wa huwa finnar." Akan datang kaum-kaum setelahku, mereka beranggapan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka telah berdusta dan mereka akan bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang suka berdusta. Maka barang siapa yang berbohong pada Allah, barang siapa yang mendustai Allah, maka ia sungguh telah kafir dan dia akan masuk neraka. Sedikit penjabaran dari sabda Nabi, minhu kharaja wa ilaihi ya'ud, yang artinya dari nyalah ia keluar dan kepadanya lah ia akan kembali, yang memiliki arti secara lafziah Al-Quran itu berasal dari Allah dan ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa Al-Quran itu terjaga keasliannya, keontentikannya dari mulai diturunkan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti pada hari kiamat. Dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikr, dan kamilah yang menjaganya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa makna dari menjaga Al-Quran oleh Allah adalah menjaga Al-Quran dari pemalsuan-pemalsuan yang sesungguhnya bukanlah Al-Quran. Dan terbukti bahwa umat Islam dari generasi ke generasi, dari mulai zaman sahabat sampai detik sekarang ini, terus menjaga keaslian Al-Quran. Kita menerima Al-Quran dari para ulama, bersambung terus sampai Kanjeng Nabi, dan memiliki rantai yang jelas. Itulah arti dari kata menjaga. Oleh karena itu kita tidak diperbolehkan meragukan keaslian Al-Quran, bahwa Al-Quran itu memang benar berasal dari Allah dan merupakan firman-Nya Allah, bukanlah makhluk. Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menyampaikan Al-Quran ke orang-orang Arab, mereka seringkali mengatakan bahwa apa yang diucapkan Muhammad itu adalah bualan semata, adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang ia kumpulkan. Padahal kita ketahui bersama bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau adalah orang yang ummi, beliau adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Artinya beliau tidak pernah sama sekali mendengarkan kisah-kisah, cerita-cerita, membaca tentang umat-umat terdahulu. Dari manakah beliau bisa mengetahui hal-hal itu kalau bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu riwayat menyatakan, la taqumu sa'ah
hatta yarji al-Qur'anu min haitsu nazal. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Al-Qur'an kembali kepada asalnya. Hadis ini adalah hadis dari Khalid bin Yazid, dari Abu Hilal, dari Thabit, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Lahu dawiyun haulal arsy kadawiyin nahli. Al-Qur'an itu akan menggema di sekitar arsy seperti bergemanya lebah. Fayaqulu Rabbu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, malaka, bagaimana keadaanmu? Allah bertanya kepada Al-Qur'an yang kembali. Fayaqulu, maka Al-Qur'an menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, minka kharajtu, dari mula aku keluar, dari mula aku berasal, wa ilaika a'udu, dan kepadamu lah aku kembali. Utla wala yu'malu bi, aku dibaca tapi aku tidak diamalkan. Utla wala yu'malu, aku seringkali dibaca tapi aku tidak diamalkan. Nah, dari hadis ini kita memiliki pemahaman bahwasanya kiamat itu akan terjadi apabila umat Islam semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari pengamalan Al-Quran. Mungkin saja banyak orang yang ahli qiraah, banyak orang yang ahli tilawah, banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi disayangkan pada hari akhir kelak Al-Quran itu meskipun banyak dibaca tapi tidak diamalkan kandungannya. Na'udzubillah. Semoga kita tidak mendapati hari itu. Pada hari ini alhamdulillah kita melihat semakin banyak para penghafal yang sekarang disebut hafid. Zaman para ulama terdahulu, orang penghafal Al-Quran itu disebut hamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Sekarang kita dikenal dengan istilah hafiz. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyaknya para hafiz ini, semakin banyak pula pengamal Al-Quran. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi mengamalkan. Itu yang lebih pokok daripada sekedar menghafal atau membaca. Bukan artinya tidak baik, sangat baik menghafalkan, membaca, tetapi alangkah lebih baik dan lebih wajib yaitu mengamalkan Al-Quran. Para mustami'in rahimakumullah, kemudian kita mengenal bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat berarti suatu hal yang melemahkan, suatu hal yang tidak dapat ditandingi oleh manusia pada umumnya. Al-Quran adalah mukjizat, artinya tata bahasa Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu keindahannya, kedalaman maknanya tidak bisa dibandingi oleh perkataan manusia manapun, Bahkan orang Arab terdahulu pun yang mereka dikenal sebagai orang yang memiliki wawasan bahasa yang luas, bahkan pada saat itu tidak dikatakan cerdas seseorang itu apabila dia tidak bisa bersyair. Di Ka'bah itu digantungkan syair-syair terpopuler
Orang yang terhebat pada masa itu adalah orang yang dapat membuat syair dengan susunan bahasa yang baik ya, yang mampu menyihir, mampu mengagumkan orang-orang pada umumnya. Al-Quran ini turun pada masa itu, pada masa orang-orang mengagumi ya, karya bahasa, pada saat orang-orang mengagumi keindahan bahasa. Nabi Muhammad diberi oleh Allah mukjizat ya, yang dapat mengalahkan karya-karya orang-orang tersebut. Dan terbukti ya, bahwa orang-orang Arab pada saat itu dengan kemampuan bahasa yang di atas rata-rata orang pada zaman sekarang, mereka tidak dapat menandingi apa yang terdapat, apa yang terkandung dalam Al-Quran. Ya, sayang saja ya, kita pada zaman ini, kita orang Indonesia, orang Sunda, tidak mampu untuk memahami Al-Quran secara langsung. Kita perlu pelantara tafsir, kita perlu pelantara terjemahan. Yang sesungguhnya ya, kalau kita memahami betul apa isi Al-Quran itu, gaya bahasa yang terkandung di dalamnya, kita akan ya, akan takjub ya dengan keindahan bahasa Al-Quran ini. Mudah-mudahan ya, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang muslim ya, dapat mempelajari Al-Quran secara terus-menerus, dari mulai kita belajar membacanya walaupun dengan terbata-bata, tetap kita belajar, kemudian sampai lancar membaca, kemudian disertai dengan menghafalkan, kemudian kita mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran itu. Mudah-mudahan ini dapat kita jaga terus menerus. Mudah-mudahan negara kita, seluruh negeri muslim pada umumnya ya, tidak hanya pintar dalam membaca, tetapi juga dapat mengamalkan Al-Quran seutuhnya, sehingga ya, terhindar kita dari musibah, ya, terhindar kita dari dekatnya datang hari kiamat. Pembahasan terakhir adalah tentang penamaan Al-Quran. Al-Quran itu adalah nama dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sendirilah yang memilih nama Al-Quran tersebut, selain dari nama-nama Al-Quran lainnya yang disebutkan juga dalam Al-Quran. Syekh Al-Harwi berkata, kalamullah, kalam Allah itu dinamakan Al-Quran karena di dalamnya dihimpun berbagai macam kisah. Terdapat perintah dan larangan, ancaman dan kabar gembira. Semua itu kemudian dihimpun menjadi satu. Sebagaimana dalam firman-Nya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Quran di dadamu dan membuatmu pandai untuk membacanya. Jadi Al-Quran itu secara bahasa memiliki arti bacaan, karena memang dalam Al-Quran terkandung kisah-kisah dan bacaan-bacaan lain yang sangat wajib ya untuk dipelajari, wajib untuk dibaca oleh khususnya kita umat Islam. Itu yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga kita dijadikan Allah sebagai ahli Al-Quran. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ikhwanina wa li aqribaina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kealpan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.